ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wasyarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumil ulama'il amilina fid darain amin. Ila qawlihi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mal ila Allah ta'ala hifdzul lisan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah menjaga lisan atau menjaga lidah. Jadi menjaga lidah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 3. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Itu yang pertama. Dalam satu hadis nih. Dalam satu hadisnya ada 3. Kemudian yang kedua kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga nih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata sesuatu yang baik atau diam, kata Nabi. Jadi di antara tanda benarnya, sempurnanya iman seorang hamba itu terhadap Allah dan datangnya hari kiamat, apa di antara benarnya tanda iman seorang kepada Allah dan kepada hari kiamat? 1, memuliakan tamu. Tamu itu datang bawa rezeki, balik bawa dosa orang punya rumah. Itu tamu. Tetangga, jangankan orang Islam, tetangga Yahudi aja, orang non muslim, selama dia baik-baik bukan memerangi Islam, harus dihormati. Yang ketiga kata Nabi, berkata yang baik, atau kalau tidak baik bagus diam, kata Nabi. Makanya amalan, kata Nabi dalam hadis yang tadi kita baca, yang paling dicintai Allah itu jaga lisan. Apa hikmah Allah ciptakan mata ini 2, telinga 2, lisan 1? Hikmahnya adalah manusia itu disuruh oleh Allah untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu hikmahnya. Kenapa mata 2, telinga 2, lisan 1? Berapa banyak orang yang celaka gara-gara mulutnya? Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau setiap hari di masa hidupnya mulutnya dimasukkan batu. Kalau ada orang ngajak ngomong, sekiranya baik dijawab, beliau keluarkan batunya. Kalau sekiranya tidak baik, beliau tidak keluarkan batunya. Kenapa? Karena saking bahayanya lisan ini. Kecil bentuknya, tak bertulang, tapi berapa banyak mencelakakan orang gara-gara lisan tersebut. Berapa banyak 2 kelompok, 2 suku bertikai gara-gara lisan orang, 1 orang aja. Saking bahayanya lisan tersebut. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, adalah menjaga lisan. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-afiyah asyrah ajza. Kata Nabi dalam hadis yang lain, keselamatan itu ada 10 bagian. Tis'ah fis somti. 9 dari 10 itu kalau mau selamat, 9-nya diam, kata Nabi. Wal ashir, dan yang 1, yang ke-10 artinya fil uzlah anin nas, menjauh dari manusia. Jadi artinya kata Nabi Muhammad,
kunci keselamatan tu ada 10. 9-nya diam. Jadi dari 1 sampai 9, kalau mau selamat, diam kata Nabi. Jaga lisan. Yang ke-10, satu aja nih, menjauhi manusia. Menjauhi manusia di sini maksudnya, sekiranya kalau orang tersebut tidak baik, jauhi. Ya, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ini perhatikan nih, ini jadi pegangan kita. Apa kata Nabi? Al-wahdah khairun min jalisis su' wal jalisus salih khairun minal wahdah. Artinya, sendirian lebih baik daripada berteman dengan orang yang tidak baik. Berteman dengan orang dan berteman dengan orang yang baik lebih baik dari sendirian, kata Nabi. Coba lihat tuh pesan Nabi. Artinya kalau teman-teman duduk tidak baik, kata Nabi, bagus sendirian aja lah. Bagus di rumah, tidak usah keluar. Itu tadi itu. Kalau mau selamat, jauh dari orang. Artinya jauh dari orang yang tidak baik, sendirian aja, tidak usah berteman. Tapi kata Nabi, kalau temannya baik, mengingatkan dia untuk kebaikan, kalau salah dinasihatkan, itu teman baik tuh. Nah, teman macam itu duduk sama dia, itu lebih baik daripada ente sendirian. Makanya cari teman-teman yang baik. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk duduk kepada mereka. Tapi kalau ada teman-teman yang sekiranya duduk dengan dia buat kita tambah tidak baik, baik secara zahir, apalagi secara batin hati kita tambah tidak baik, bagus tidak usah ngumpul kepada dia. Walaupun itu dibungkus dengan pengajian. Misalnya ini ada pengajian ini dan itu misalnya. Di pengajian itu kerjaannya, pengajiannya setengah jam, ngomongkan orang 1 jam. Ada ya salah orang tu. Inilah segala macam. Belum nanti dia pakai seragam, saingan baju. Jangan tuh. Itu majlis semacam itu bukan tambah dekatkan kita kepada Allah, bukan tambah membuat kita dicintai oleh Rasulullah, justru tambah jauh dari Allah, tambah tidak disenangi Rasulullah SAW. Daripada hadir majlis seperti itu, merusak hati, tujuannya untuk saing-saingan, sok-sokan, apalagi ngomongkan orang, mending tinggalkan tu majlis, diam di rumah aja. Itu lebih baik kata Nabi. Sendirian lebih baik daripada berteman dengan orang yang tidak baik. Saya ulangi ya. Kalau mau selamat kata Nabi 10 kuncinya. 9 diam. Tak baik omongan diam. Tapi kalau baik ucapkan. Dakwah ucapkan. Nasihatkan orang ucapkan. Tapi kalau sekiranya tak baik, diam. 1, jauhi orang yang tak baik kata Nabi kalau mau selamat. Kemudian wal maqalatu tsaniyah. Wal maqalatu tsaniyah wal 20. Nasihat selanjutnya, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha 4 ni'amin. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, demi Allah, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama itu jarang bersumpah, jarang. Mereka tidak mau murah mengucapkan nama Allah, tidak mau. Jangan seperti sebagian orang sikit-sikit wallahi demi Allah. Gampang ya dia tu, sedikit-sikit wallahi demi Allah, demi Tuhan. Murah benar enggak? Nama Allah sikit-sikit dibawa untuk meyakinkan ucapan dia tu. Sikit-sikit sumpah. Nabi, sahabat, tabi'in, para ulama tidak suka bersumpah. Tapi kalau mereka sudah bersumpah, itu urusan penting pasti. Sangat penting. Nih, Sayyidina Umar bin Khattab bersumpah. Apa kata beliau? Imam, sebelum kita masuk kajian ini, Imam Syafi'i itu pernah bilang begini, saya nih, jangankan saya salah, saya benar ya, saya tidak mau sumpah, kata Imam Syafi'i. Saya benar, saya tidak mau sumpah dengan nama Allah, karena saya tidak mau sikit-sikit membawa nama Allah. Saya ingin memuliakan nama Allah, kata beliau, Imam Syafi'i itu. Apalagi salah, benar ya, saya tidak mau sumpah. Tapi Imam Syafi'i pernah sumpah. Nah, itu menunjukkan saking pentingnya tuh. Kalau beliau sudah sumpah, berarti itu perkara penting. Apa yang sampai Imam Syafi'i sumpah itu? Sesuatu apa? Beliau sumpah begini, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna
la i'tibara li dzatihi. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, kehidupan seseorang itu dengan ilmu agama dan takwa kepada Allah. Kalau seseorang tidak belajar ilmu agama, kemudian tidak bertakwa kepada Allah, itu orang tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Nah, itu Imam Syafi'i bersumpah tu. Orang, kata beliau, kalau tidak belajar ilmu agama, tidak bertakwa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu orang sampah, kata beliau. Tidak ada nilainya di sisi Allah SWT, tidak ada harganya. Nah, itu penting. Makanya beliau bersumpah karena urusan akhirat. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab bersumpah. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, mabtulitu bibaliyatin, tidaklah aku ini diberi ujian oleh Allah dengan suatu ujian pun, illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'am, kecuali setiap ujian yang Allah berikan kepadaku, pasti di dalam ujian itu ada 4 kenikmatan dari Allah. Jadi beliau setiap mendapatkan ujian, beliau melihat dalam ujian itu ada 4 kenikmatan dari Allah, kata beliau. Apa yang pertama? Awaluha iza lam takun fi dini. Nah, ini, jika ujian atau musibah yang menimpa aku itu bukan berkaitan dengan urusan agamaku, maka itu aku rasakan nikmat dari Allah. Jadi ketika misalnya beliau kena ujian sakit misalnya, atau keluarganya ada yang sakit, atau misalnya beliau terjatuh dari kendaraan, dari kuda misalnya, itu berkaitan dengan dunia, itu beliau bukan anggap musibah, beliau anggap itu nikmat dari Allah. Tapi yang beliau anggap musibah adalah kalau itu berkaitan dengan urusan agama, kata beliau. Kalau orang kan sebagiannya terbalik. Kalau ketika kena musibah urusan dengan dunia, rumah terbakar misalnya, motor hilang, keluarga sakit, luar biasa ngadunya, sedihnya. Tapi ketika anaknya tak solat, itu dianggap bukan musibah, bukan. Ya, ketika istrinya buka aurat, itu dianggap bukan musibah. Ketika berlalu 1 hari dia tidak baca Al-Quran, itu dianggapnya bukan musibah. Ketika pada hari itu dia tidak bangun tahajud, dia anggap itu bukan musibah. Ketika hari itu berlalu dia tidak salat duha, dia anggap itu bukan musibah. Kata Sayyidina Umar, saya merasakan musibah itu nikmat kalau bukan berkaitan dengan agama saya. Artinya, kalau berkaitan dengan agama saya, itu baru musibah, kata beliau. Memang seperti itulah sebenarnya. Kita kalau berlalu 1 hari dari hadapan kita nih, kita tidak baca Quran, itu lebih berat daripada tsunami. Itu lebih berat daripada gempa, daripada tanah longsor, daripada gunung meletus. Lebih berat. Kenapa? 1 hari Allah haramkan mata kita untuk melihat Al-Quran. 1 hari itu Allah haramkan lisan kita untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Musibah apa yang lebih besar dari itu? Apalagi na'udzubillah min zalik, anak tak solat, dibiarkan. Istri buka aurat, dibiarkan. Anak perempuannya dibawa laki-laki yang bukan suaminya, dibiarkan. Itu musibah kala-kala tsunami. Kenapa? Tsunami menimpa manusia, habis urusan dunianya, rumah hancur, paling tinggi mati dia, selesai. Tapi kalau ini panjang urusannya sampai akhirat nanti, tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makanya ayo rasakan dalam hati kita, musibah yang terbesar itu adalah musibah kalau berkaitan dengan urusan akhirat. Itu lebih parah daripada musibah-musibah yang kita lihat di berita-berita televisi itu. Saya ulangi, kata Sayyidina Umar, kalau musibah itu bukan berkaitan dengan agama, itu nikmat, kata beliau. Saya rasakan itu nikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wazani idza lam takun a'zam minha. Yang kedua, kalau musibah itu tidak lebih besar daripada musibah agama. Misalnya na'udzubillah min zalik, keluar dari Islam, murtad. Oh, itu kan lebih parah daripada meninggalkan sholat. Kalau bukan berkaitan dengan urusan agama atau yang lebih besar dari itu saya anggap nikmat menurut Sayyidina Umar. Kemudian wasalis, yang ketiga,
idza lam takun muharramar ridha, idza lam takun muharramar ridha, jika musibah itu bukan, idza lam takun muhrimar ridha, jika musibah itu bukan sesuatu yang dapat mengharamkan aku mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah itu artinya gini, kalau bahasa gampangnya, kalau musibah itu membuat aku jadi terhalang untuk dapat ridha Allah, itu baru musibah. Tapi kalau musibah itu bukan membuat aku terhalang untuk dapat ridha Allah, itu beliau tidak anggap musibah, itu beliau anggap nikmat. Misalnya rumah terbakar, apakah mendapatkan dengan rumah terbakar itu ridha Allah atau kemurkaan Allah? Kalau kita sabar kan dapat ridha Allah. Kalau sabar kan dapat ridha Allah. Ya mudah-mudahan tidak terbakar, ya mudah-mudahan selamat sehat walafiat. Kalau ada orang misalnya kena musibah, motornya hilang misalnya, dia sabar kan dapat ridha Allah. Berarti itu bukan musibah, itu nikmat. Kenapa? Musibah yang menjadi sebab orang tambah dekat kepada Allah, hakikatnya itu nikmat. Tapi sebaliknya, nikmat kalau menjadi sebab orang itu tambah jauh, apalagi dimurkai oleh Allah, hakikatnya itu adalah musibah. Orang motornya hilang, dia mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, ucapan itu kan innalillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Itu ucapan dianjurkan oleh Nabi untuk diucapkan kalau menimpa kita sesuatu yang susah, sesuatu yang menyusahkan kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah pada suatu hari pelita mati. Zaman dulu belum ada lampu, pelita itu mati. Nabi mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah, kenapa engkau ucapkan itu? Apa kata Nabi? Segala sesuatu yang membuat susah orang yang beriman itu adalah musibah. Maka dianjurkan untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa saja? Lampu padam, innalillah. Lampu hidup, alhamdulillah. Terjatuh, innalillah. Pokok segala sesuatu yang bikin susah orang yang beriman itu musibah. Ucapkan tu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, seseorang ketika dia mendapatkan musibah, misalnya tadi itu motornya hilang, dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis itu dia solat, dia berdoa, dia ngaji. Itu bukan musibah sebenarnya, nikmat. Kenapa? Buat dia tambah dekat kepada Allah. Allah gagalkan dia dalam bisnis. Dia bisnis, target dia akan tercapai sekian, tahu-tahu gagal. Nangis dia ke masjid, bermunajat kepada Allah, solat. Itu bukan musibah. Salah kalau orang bilang ente kena musibah. Bukan, dapat nikmat dia. Kenapa? Membuat dia tambah dekat kepada Allah. Yang tadinya dia jarang ke masjid, jadi ke masjid. Yang tadi matanya keras, hatinya keras sampai matanya payah nangis, sekarang dia nangis. Yang dulu dia payah nangis, jangankan nangis, sujud dia payah. Tapi sekarang bukan hanya sujud, nangis dia. Yang dulu payah keluar air matanya, sekarang keluar air matanya. Itu nikmat sebenarnya. Nah, tapi sebaliknya, ada orang naik jabatan, tambah maksiat kepada Allah, tambah zalim misalnya sama rakyat. Bukan nikmat tuh, sukses kamu ya, bukan sukses, musibah tuh. Membuat dia tambah jauh dari Allah. Dapat kekayaan, dapat dunia, membuat tambah jauh dari Allah, bukan berkah, bukan nikmat. Itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Makanya kata Sayyidina Umar, yang ketiga tadi, kalau itu musibah ujian membuat Allah ridha, maka itu bukan musibah tapi nikmat. Tapi kalau membuat aku tidak mendapatkan ridha Allah, itu baru musibah, kata beliau. Kemudian warabi', yang keempat, anni arju thawaba 'alaiha. Yang keempat, sesungguhnya saya setiap kali dapat musibah, saya berharap dapat balasan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dapat musibah, sabar, dapat pahala, naik derajat, dosa diampunkan. Banyak orang kalau diuji sama Allah itu, kalau dia orang yang
jauh dari Allah. Orang kalau dia jauh dari Allah, kena musibah, langsung mati, itu namanya balak. Ada orang lagi maksiat, kena gempa balak untuk dia. Tapi kalau dia tak mati, dia orang yang jauh dari Allah, kena musibah, tidak mati, itu peringatan, sentilan dari Allah, suruh taubat dia. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain. Di lautan tsunami, banjir dan lain-lain. Itu semua kata Allah itu muncul bima kasabat aydin nas, karena sebab perbuatan ulah tangan manusia. Apa tujuannya? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka terhadap sebagian perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini tujuannya. Apa terakhir kata Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadaku kata Allah. Itu tujuannya. Peringatan kalau belum mati. Itu peringatan. Kalau mati habislah. Mati kena musibah dalam keadaan maksiat, suul khatimah, neraka tempatnya. Mati, la'allahum yarji'un, kembali kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. 6. Dalam surah Sajadah itu ada disebutkan firman Allah yang lain. Apa? Walanabluwannakum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dalam surah Sajadah itu ada. Walanabluwannakum kata Allah, dan sungguh kami akan uji mereka. Minal azabil adna, dari azab yang ringan di dunia kata Allah. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar nanti, lebih besar di akhirat. Apa tujuannya Allah kasih mereka azab di dunia ini? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadaku kata Allah. Allah kasih kita lihat tuh, bencana-bencana ini banyak sekarang nih di TV, kita lihat di medsos. Apa tujuannya? Yang kena, yang tidak mati, dan yang melihat la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah kata Allah. Sebelum nanti azab yang lebih besar kata Allah. Baca itu surah Sajadah. Sebelum azab yang lebih besar, Allah kasih dulu azab di dunia biar kembali. Biar apa? Biar tidak kena azab yang lebih besar nanti di akhirat. Itu peringatan dari Allah. Beb, Ana nih beb, udah berusaha bertakwa dah. Ana tidak mau maksiat, Ana ke masjid, Ana jaga solat, Ana bakti sama orang tua, Ana jauhi yang haram. Udah berusaha dah beb. Tapi kok masih ujian menghampiri Ana. Nah, kalau sudah kita berusaha dekat kepada Allah, masih aja ujian datang bertubi-tubi kepada kita, itu kemungkinannya yang pertama, Allah ingin menguji keimanan kita. Lihat surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Lihat surah Al-Ankabut ayat 2 tu. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar kami tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong dalam keimanannya. Jadi orang akan diuji kalau dia beriman. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah berusaha taubat, taat kepada Allah, masih lagi diuji. Yang pertama tadi Allah menguji keimanannya. Yang kedua, Allah ingin hapuskan dosa dia. Allah ingin hapuskan dosanya. Jangankan dia dapat ujian yang berat, kata Nabi, hatta syaukah yushakuha, walaupun duri yang menusuk kulitnya, itu Allah jadikan pelebur dosa dia. Tuh. Jadi orang kalau sudah berusaha taat, masih diuji, yang kedua kemungkinannya Allah mau ampunkan dosa dia. Makanya husnudzon. Kalau kita sudah berusaha dekatkan diri kepada Allah, masih aja, ingat tuh, Allah mau uji keimanan. Yang kedua, Allah ingin hapuskan dosa kita. Yang ketiga, Allah ingin beri kita pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar sesuai dengan ujian yang besar pula, kata Nabi. Coba lihat, Nabi yang paling besar ujiannya siapa? Ulul azmi, 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ini namanya ulul azmi.
Rasul yang paling tinggi derajatnya dari yang lain. Kenapa? Paling sabar menghadapi ujian. Di antara 5, yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Paling sabar menghadapi ujian. Tuh yang ketiga. Kalau udah taat kepada Allah, kita udah berusaha taat kepada Allah, masih juga diuji sama Allah, kemungkinan yang keempat, Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Yang keempat, sabda Nabi Muhammad SAW, "Iza ahabballahu abdan ibtalahu." Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan beri dia ujian. Berarti orang yang diuji oleh Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, 4 perkara. Kalau sudah berusaha taat, sudah taubat, masih diuji, tanamkan dalam hati kita husnudzon, prasangka baik kepada Allah. 1, Allah ingin menguji keimanan kita. 2, Allah ingin ampunkan dosa. 3, Allah ingin berikan pahala yang banyak. 4, Allah sayang dan cinta kepada kita. Kalau Allah tidak cinta, Allah tidak beri Nabi Muhammad tu ujian yang bertubi-tubi. Nabi Muhammad tu pernah diusir, dikejar, mau dibunuh. Padahal kalau Allah mau, ini kekasihnya, Allah habiskan semuanya, itu bisa. Tapi kalau tidak, itulah tanda Allah cinta. Nabi Muhammad pernah diboikot, tidak boleh keluar dalam satu kampung. Kan pernah itu dalam sejarah. Tidak boleh keluar dalam satu kampung, diboikot. Tidak bisa makan, sampai sahabat-sahabat dia makan rumput, tidak ada makanan. Padahal kalau Allah mau, Allah habiskan musuh, Allah kasih Nabi itu sembako, Allah kasih Nabi itu makanan, kenikmatan, bisa. Tapi kalau diuji, tanda sayang, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya rasakan ketika sedang jauh dari Allah, ketika sedang jauh dari Allah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Kalau jauh dari Allah, kena ujian, tak ada mati, itu sentilan dari Allah supaya balik lagi, balik ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah lurus, kita berusaha untuk taat, takwa, taubat, masih lagi diberi ujian terus oleh Allah. Tadi dia, Allah ingin menguji keimanan, menghapuskan dosa, memberi pahala yang banyak, tanda cinta Allah. Bahkan ada satu hadis Nabi, ada satu hadis Nabi, hadirin hadirat, kata Nabi Muhammad, ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah dosa tersebut, kecuali gara-gara dia sumpek dalam mencari nafkah. Ini bapak-bapak nih, atau ibu-ibu yang cari nafkah untuk keluarganya, lagi cari nafkah, sumpek. Misalnya gaji belum keluar, atau sumpek tidak cair duitnya, bisnisnya gagal, sumpek. Itu kesumpekan dia tuh Allah jadikan pelebur dosanya dia. Tapi selama tidak meninggalkan yang wajib ya. Dia kerja nih, cari nafkah, niatnya baik untuk nafkahi anak istri, tahu-tahu gagal. Ya Allah, manusia ya kan? Manusia wajar, pasti ada sumpahnya dikit. Ya Allah. Nah, tapi jangan lupa tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada kebaikannya, pasti. Nah, kesumpahan yang terlintas dalam hati dia tuh, dalam pikiran dia, itu Allah jadikan sebab, kata Nabi, untuk meleburkan dosa. Itu dosa tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan sedekah, kata Nabi. Itu dosa dihapus dengan sumpahnya dia. Nah, jadi ada dosa yang dihapus gara-gara kesumpahan ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, sumpah tapi bukan dituruti ya. Sumpah tetap kembali kepada Allah dan meyakini Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, tapi ingat tuh, itu tetap bukan musibah, kata Sayyidina Umar. Itu bukan musibah, karena musibah adalah yang membuat orang tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau berkata, la yazalud din wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya. Ma damat arba'atu asya. Dunia, agama, kata beliau, agama Islam ini dan dunia, kata Sayyidina Ali, akan selalu kokoh berdiri. Agama dan dunia akan selalu kokoh berdiri selama 4 perkara ini masih ada. Yang pertama, madamal aghniya la yabkhalun
bima khulu. Yang pertama, selama orang kaya tidak pelit dengan apa yang Allah titipkan kepada dia. Yang kedua, wa madamal ulama ya'malun bima alimu. Selama ulama masih mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang ketiga, wa madamal juhala la yastakbirun amma la ya'lamu. Selama orang bodoh tidak sombong terhadap apa yang tidak diketahui. Ini marah. Bodoh sombong terhadap dia yang tidak ketahui. Dia udah bodoh, sombong dengan kebodohannya. Nah, kalau ada orang bodoh, kata Sayyidina Ali, tapi dia tidak sombong dengan kebodohannya, dia mau belajar, itu agama sama dunia masih kokoh tuh. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Ali, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Dan yang keempat, selama orang fakir miskin tidak menjual akhirat dengan dunianya. Na'udzubillah min dzalik. 4 perkara itu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama, orang kaya tidak pelit dengan apa yang Allah titipkan. Ulama mengamalkan ilmunya. Orang bodoh tidak sombong dengan kebodohannya, artinya dia mau belajar, mau bertanya. Yang keempat, orang fakir miskin dia tidak menjual akhirat dengan urusan dunianya. Kalau itu masih ada, maka orang itu dia akan kokoh agama dan dunianya. Nah, kalau salah satu daripada mereka itu sifatnya kebalikannya, roboh agamanya, roboh dunianya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.